Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Tesalonika pasal 2 Tesalonika pasal yang kedua. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dua Tesalonika pasal yang kedua. Banyak anak-anak Tuhan masa ini menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita belajar apa yang Tuhan pesankan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Demikian firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita sekalian saudara, bagaimana kita harus waspada tentang pemberitaan tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Sebab anak-anak Tuhan terus terang paling senang kalau bicara tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan. Paling senang nyelidiki itu. Kenapa? Karena memang asik. Luar biasa asik. Sampai saya juga pernah berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa anak-anakmu senang? Loh, itu memang mengasihkan. Tetapi setan pun tidak tinggal diam.
Karena dia mau menyesatkan banyak anak-anak Tuhan, sehingga orang-orang Kristen itu dininabobokan. Ada yang mengatakan sudah datang, awas, sudah segera. Ada yang mengatakan masih lama. Lalu dihimbau, gak usah khawatir. Yang penting itu nanti sebelum ada aniaya Tuhan datang, engkau toh diangkat, gak akan ngalami aniaya. Dan saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan paling seneng kalau bebas dari aniaya. Benar enggak? Karena apa? Karena selama hidup di dalam dunia ini selalu mengalami penderitaan. Jadi kalau ada firman Tuhan mengatakan penghiburan, pasti kamu dibebaskan. Ya sudahlah, yang penting enggak apa-apa, nanti toh bebas sebelum Tuhan datang. Tuhan datang bebaskan aku sebelum aniaya. Dan kita lalu menjadi anak Tuhan yang cengeng, gampang putus asa. Padahal firman Tuhan sudah berkata di ayat-ayat yang ke-10 mulai, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Tidak menerima, ada dua perkataan di sini, perhatikan. Tidak menerima dan tidak mengasihi akan apa? Kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Jadi yang tidak nerima itu sudah pasti tidak bakal bisa selamat. Tapi kata-kata yang kedua bilang apa? Yang tidak mengasihi. Lah saudara ini orang Kristen percaya akan kebenaran, tapi mengasihi atau tidak? Ayo, kalau nyanyi, kalau berdoa sih rasa-rasanya, kalau ditanya, saudara mengasihi Yesus. Loh, pertanyaannya itu kok aneh. Kalau aku orang Kristen ya pasti mesti ngasih Yesus. Kalau enggak mungkin aku jadi orang Kristen. Yudas mengasihi Yesus enggak? Hah? Yudas pengikut Yesus enggak? Ya, ngasih Yesus panda. Yudas tidak pernah mengasihi Yesus. Karena apa? Dia cuma butuh duitnya Yesus. Karena apa? Karena dia punya ambisi. Yesus demikian kuasa. Dan dia kalau jadi raja di atas segala raja, aku bendaharanya, menteri keuangannya. Wah, kaya raya. Orang yang ambisi akan berkat. Tapi bukan mengasihi Yesus. Saudara coba periksa. Engkau itu ngasih Yesus karena berkatnya, karena pertolongannya, karena mujizatnya, karena karunianya, atau karena Yesusnya sendiri? Ayo coba, jujur. Lebih mengasihi berkatnya daripada Yesus itu. Kalau terima berkat, puji Tuhan. Wah. Tapi kalau kena musibah, loh Tuhan, loh. Katanya ngucap syukur senantiasa. Kok ribut? Karena apa? Karena saudara sebetulnya percayamu sama Yesus hanya berkatnya Yesus, bukan mengasihi Yesus. Maka kemarin Pak Budiono dia menyaksikan ada seorang ibu, dia anak Tuhan, mengucap syukur anaknya sudah lulus insinyur. Wah, seneng sudah disekolahkan lulus, baru 2 bulan, 2 bulan apa 2 tahun ya, baru lulus gitu, belum menikmati apa-apa, anaknya kena kanker dan dia meninggal dalam kasih daripada Tuhan. Karena sebelum mati dia mengumpulkan semua
ayah ibunya, saudara-saudaranya minta maaf dan dia pesan-pesan, terus dia pulang dengan damai dan sejahtera. Tetapi kenyataan seorang ibu ini tidak bisa terima. Dia berontak. Kelihatannya sih tetap berbakti, setia. Akhirnya dia kena suatu penyakit dan lumpuh. Dan dia pergi ke dokter kemana-mana, pergi ke pendeta mana-mana, tidak bisa sembuh. Akhirnya dilayani, dikorek dulu, dicari sebab-sebabnya dulu. Tanpa sebab itu dikeluarkan, saudara tidak akan dapat dilepaskan. Setelah dikorek sampai dalam, puluhan tahun yang lalu anaknya meninggal dan dia berontak terhadap Tuhan. Hatinya pahit. Lepaskan, dia mulai dapat kesembuhan daripada Tuhan. Tapi sudah menderita puluhan tahun. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa kita ini mengasihi Tuhan karena berkat, bukan karena kebenaran itu. Dan hati-hati, saudara. Kalau saudara menantikan kedatangan Tuhan, apa yang di dalam hatimu? Karena kamu takut menderita, toh? Karena kamu tidak mau menderita, toh? Loh, jujur, benar enggak? Sebelum Tuhan nanti aniaya, waduh Tuhan, dapat angkatan bayi. Loh, saudara, prinsipnya saudara takut enggak? Takut menderita enggak? Jadi, ikutnya Yesus karena apa? Berkat lagi. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, engkau di dalam dunia menanggung penderitaan, tapi kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Loh, jadi saudara harus terima Yesus. Kalau penderitaan karena Yesus itu tiba kepada saudara, saudara harus mengucap syukur. Karena apa? Allahku pasti menang, karena aku sudah dikubur. Jadi tidak ada penderitaan yang membuat saudara itu menderita. Tidak. Ini pengalaman saya. Kalau saya ada musibah atau ada tantangan, saya berkata, puji Tuhan, aku akan melihat perkara besar. Karena kalau aku tidak kuat, Allahku yang harus bertindak. Dan ternyata memang luar biasa Tuhan itu. Yang aku tidak mampu, Allahku mampu lakukan. Dan saya lihat mujizat demi mujizat. Makanya itu saya selalu bilang sama istri dan anak-anak saya, mati untung, hidup untuk Kristus. Apapun boleh terjadi, silahkan. Allahku sudah mengukur. Paling enak ikut dia. Kalau engkau harus pulang, pulang. Sekarang iya. Tidak usah ribut-ribut, takut. Lalu kita kerap kali ya toh, kalau anaknya dari luar negeri pulang, nah sembayang supaya pesawatnya selamat. Tidak ada apa-apa. Oh, bener enggak? Soalnya apa? Khawatir anakmu mati ya. Loh, yang punya mati hidup itu Tuhan Pak kamu. Saudara bisa apa toh kalau pesawatnya rontok? Lalu kalau ada musibah apa? Wah, puji Tuhan, tidak menyerang aku. Loh, lah kalau saudara itu selalu sembayangnya, puji Tuhan, aku dilepaskan. Karena apa? Karena pikirannya selalu itu apa? Takut aniaya, takut menderita. Saudara tidak perlu takut. Langkah-langkah kita sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah sudah berkata di dalam Mazmur 91, kalau hatimu melekat kepadaku, aku akan melepaskan engkau daripada segala kesesakanmu. Dan apabila engkau berteriak, aku akan jawab engkau. Rahasianya itu hati yang selalu melekat kepada Allah. Artinya bahwa tiap-tiap saat kita itu berdoa, bertanya, berkomunikasi. Orang melekat itu kepingin, orang melekat itu lepas enggak? Yang ditamakan lekat itu nempel. Seperti carang dengan pokok anggur, nempel, enggak lepas.
Yesus berkata, kalau engkau lepas daripadaku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Risiko orang Kristen sudah ditetapkan oleh Yesus satu hukum. Di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam aku, minta segala perkara, aku akan berikan kepadamu. Tidak ada kompromi, saudara. Dalam atau lepas. Tetapi bagaimana caranya mengasihi Yesus, kebenaran itu, hanya itu yang menyebabkan saudara dapat melekat terus. Kalau saudara mengasihi seseorang, coba. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Kita selalu kepengen nyenengkan orang itu, enggak? Ibu-ibu ini dulu waktu bapak-bapak ini masih muda, jatuh cinta, selalu ditanya, enggak? Senengmu apa? Ibu-ibu juga gitu toh. Kalau jatuh cinta sama bapak-bapak, senengmu apa? Loh, betul enggak? Kesenangannya bapaknya ini kepengen diketahui ibu-ibu, kesenangannya ibu-ibu ini diketahui bapaknya. Karena apa? Karena hatinya mengasihi. Selalu berpikir tidak dari sudutnya sendiri, betul enggak? Tapi berpikir dari sudut orang yang dikasihi. Lah sementara saudara ini sekarang ini berpikirnya tentang hal Yesus, mikir dari sudutmu, keuntunganmu, kepentinganmu, kesenanganmu, atau kesenangannya Yesus. Sementara ini loh. Hah? Loh, jujur. Engkau mengasihi suamimu lebih daripada Yesus pada? Engkau mengasihi istrimu, anakmu lebih daripada Yesus atau tidak? Kenyataan, saudara. Tapi kalau engkau sudah mengenal dan mengasihi Yesus sungguh-sungguh, tidak ada masalah. Benar-benar saya berani katakan, tidak ada masalah. Apapun yang terjadi, kamu tidak gentar dan takut. Karena apa? Yesus yang ada, Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dia sudah tahu dan memberitahukan kepadamu. Tidak takut sama sekali. Saya terus terang kalau selama 2 minggu, 3 minggu di Surabaya, tidak pernah saya itu pikiran istri dan anak-anak saya. Apakah tidak dibayangi setan? Kerap kali. Kemarin dulu ya saya mimpi, oh istri saya gini. Loh, saya bilang, saya berkata, Yusa, itu urusannya Allahmu, bukan urusanmu. Engkau di Surabaya melakukan kehendak bapakmu, Allahmu yang kau sembah. Istri dan anak-anakmu urusannya Tuhan, bukan urusanmu. Kalau kira-kira saudara mimpi tidak enak terhadap perkara istrinya atau perkara suami, pikiran enggak? Kalau saudara pikiran, sudah berdoa, Tuhan Yesus, aku serahkan istri anak-anakku dalam tanganmu, tapi mbok pikiri terus, itu percaya enggak? Diserahkan Tuhan, ya kepalanya, buntutnya dicekel itu, tarik. Kayak macan itu, ini loh Tuhan, persoalanku macan gede, aku takut ditelan, tapi ambilin Tuhan. Tapi ekornya dipegangi terus. Macannya tambah marah apa enggak? Awang ekornya mbok tarik-tarik, mbok gotong-gotong, malah balik nyerang siapa? Nyerang kamu, saudara-saudara. Ini kerap kali kita tidak sadar, setan itu seperti si mengaum-ngaum ingin menelan. Tapi kamu teriak sama Tuhan, singane ditarik dihadapi Tuhan, setannya gemeter. Tapi ekornya saya mbok tarik-tarik. Daripada dia nyerodok ke sana, balik. Lain dari babi. Babi itu kalau mau dimasukkan keranjang, caranya bagaimana? Ekornya ditarik keras, terus keranjangnya di depan, colke belum melebu dari sama tuh. Kenapa? Karena babi takut sama manusia. Mbok pegangi malah lari, kayak berkat. Babi kan gemuk, kesenangan manusia berkat. Mbok gendoli malah melayu, malah lari.
Tapi iblis itu saudara berani enggak megang ekor singa? Berani tek singane ompong? Maka dari itu saudara tahu, kita harus menyadari fungsi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Bagaimana cerita tentang kedatangan Tuhan? Perhatikan. Tuhan Yesus tidak akan datang sebelum ada orang yang meninggikan dirinya sebagai Allah. Siapa orang itu? Orang itu adalah jelmaan yang dipakai oleh setan. Di mana dia bertahta? Karena Tuhan Yesus nanti bertahtanya memerintah dunia ini 1000 tahun yang akan datang itu di Yerusalem, dan Yesus Tuhan akan kembali di Yerusalem. Maka dari itu setan itu selalu kepengen jadi Allah. Apa yang Allah suka itu setan suka. Sekarang orang Kristen ketipu setan. Jadi apa yang Allah suka direbut sama dia. Nah, coba saudara perhatikan. Saudara kalau pergi ke rumah orang lalu bau menyan, langsung asosiasi saudara apa? Pikiranmu langsung, waduh ada setan nih. Betul enggak? Hah? Asal pergi kemana-mana bau menyan tuh, waduh, wah setan. Terus saudara sudah masuk situ jaga-jaga enggak? Setan. Lah kowe wedi setan malah diterkam setan. Bodoh. Sebab orang takut itu tidak ada kuasa. Kalau kau anak raja, kamu takut enggak? Tak takut. Bau menyan belum tentu setan. Orang mempersembahkan sesuatu kepada setan bisa. Tapi saudara tahu kenapa sekarang orang-orang kalau sembahyang itu pakai menyan? Sebab menyan itu kesukaan Allah. Baca di dalam Perjanjian Lama, menyan itu kesukaan Allah. Bau menyan itu sebetulnya dulunya kesukaan Allah. Setan dulu sudah biasa ikut Tuhan, dia sudah kebiasaan apa yang Allah senang dia senang karena dia mau jadi Allah. Lalu sekarang manusia ditipu kalau kamu sembahyang pakai menyan sebab dia Allahnya dia senang menyan. Sebab apa? Yesus Tuhan pada waktu dia lahir, orang Majus bawa persembahan apa? Mas, mur, dan kemenyan. Karena memang itu senang Tuhan. Tapi sekarang tidak ada manusia yang membuat persembahan memakai menyan. Tidak ada. Anak Tuhan tidak ada. Kenapa? Sebabnya kalau sudah bau menyan, setan. Jadi saudara itu jangan dipengaruhi. Di sini Tuhan melalui Rasul Paulus berkata bahwa nanti setan ini akan niru Allah. Karena Kristus nanti akan tinggal di Yerusalem dan akan duduk memerintah sebagai raja di Yerusalem, maka setan akan merebut tahta itu lebih dahulu. Dia akan duduk di bait Allah. Dan saudara harus perhatikan, bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras tengkuk, keras kepala, tak mau kalah. Dan menurut Perjanjian Lama, bait Allah di Yerusalem harus dibangun kembali. Maka dari itu saudara perhatikan, kalau nanti bait Allah sudah didirikan oleh orang Israel, di dalam tempat itu hati-hati, tinggal tunggu penghuninya yang menyebut dirinya Allah yang akan menguasai bait Allah. Tapi saudara jangan terpancang dengan itu. Karena kalau saudara terpancang dengan itu telat.
Maka dari itu selalu saya pesankan, anak-anak Tuhan jangan punya iman rombongan, punya iman pribadi dengan Yesus. Tuhan Yesus kapan datang, siapkan dirimu. Sewaktu-waktu dia menjemput engkau pribadi, pulang. Jangan nunggu rombongan. Sebab kalau nunggu rombongan belum tentu kamu nanti tidak ketinggalan. Sebabnya Alkitab sudah mengatakan rupa-rupa mujizat, tipu daya, tanda-tanda palsu, perbuatan ajaib akan terjadi. Dan saudara bisa ketipu. Karena apa? Saudara sekarang ini merindukan mujizat. Saudara percaya Yesus, yang dicari-cari mujizat, berkat. Kalau ada orang memberikan berkat mujizat, langsung saudara percaya. Meskipun itu memakai nama Allah yang mana. Kok kita kebaktian ya boleh. Yang penting kan secara jasmani kita ketolong, rohani ikut Tuhan. Kan enak toh? Saya sendiri pernah ditawarin setan. Saya beli rumah, saya masuk rumah itu, ternyata di dalam rumah saya itu ada setan pesugihan. Gendut bundar kecil. Dia nongkrong di tempat apa? Di tempat peti besi. Waktu kita sembayang semua malam itu mau tidur, sembayang, bersihkan rumah ini. Saya lihat, oh ini ada setan. Ayo keluar, pergi. Semua pergi. Saya itu dulu nakalnya luar biasa. Belum kenal akan dunia roh. Dan saya itu kurang ajari luar biasa. Waktu kita sembayang, lalu adik saya lihat, aduh, ada jenderalnya setan. Pakai tongkat kerajaan, pakai jenderal. Dia bilang, di ruangan ini ada jenderalnya. Lalu dia gambarkan persis, ini loh, bentuknya kayak gini. Saya itu dalam hati ngomong gini, di jenderal, tek wani ndak aku, tak gitu gini. Wah, aku ini lotok, nah kali luar biasa. Ndak ngomong loh. Saya cuma ngomong dalam hati gini, di, coba kalau kamu berani ndak aku. Saudara tahu, saya cuma ngomong gitu. Kepala saya ini dipukul sama tongkat dia sampai saya tuh gelibak jatuh. Adik saya langsung tahu, Kak, jangan kurang ajar. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia tidak menantang setan. Setan yang kari gara-gara Tuhan punya kuasa untuk tapi dia tidak mau cari gara-gara, sebab Yesus Tuhan kasih. Tapi engkau ini muridnya Tuhan kok nakal kayak gitu. Kepala saya itu kayak buang singan, dipukul blok, jatuh saya. Habis itu saya ngomel sama Tuhan. Tuhan, kok gak mau bela anakmu? Sampai aku dipukul kayak gini. Tuhan berkata, lah yang cari gara-gara kan kamu toh nakal. Aku ndak nyuruh, kalau kamu aku nyuruh lawanan setan. Lah setannya tidak berani tak kan tes. Dia tidak berani wong tahu aku sing nyuruh. Lah aku ndak nyuruh kamu kok kamu nantang-nantang buat apa? Oh jadi gitu caranya Tuhan. Iya, ndak usah cari musuh. Saya kerap kali sampai diundang orang, akhirnya orang Kristen latah. Pak Yusa mampir rumahku toh apa liatin sih kalau ada setane loh. Lah kalau kamu imani ada setane ya setane bilang alah dia ngimani ada setane kok. Aku masuk boleh toh wong dia ngimani ada setane kok. Lah itu bodohnya siapa? Saudara tahu? Saudara jangan ketipu. Kalau engkau melekat kepada Yesus dan Yesus itu terang, kegelapan akan lari dengan sendirinya. Tapi bukan berarti lalu saudara berkata, terang usiran gelap, terang usiran gelap. Saudara kalau kali berdoa begitu dah. Tuhan usir setan, Tuhan usir setan gitu dah. Loh, terang ini datangnya
engkau nyalain atau datang dengan sendirinya? Engkau yang bertindak, klak, dalam nama Yesus, setan pergi. Loh, jangan lalu terang usiro setan, terangnya rak teko-teko wong urung mbok cekleke kok. Skakele. Ini loh saudara. Kita hidup harus tahu di mana letaknya kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Dan bagaimana kita harus menggunakan kuasa itu. Kalau engkau hidup suci dan kudus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Dan kalau kita pakai nama Yesus, setan akan lari karena dia takut akan nama Yesus. Dan setan ini memberikan mencari kedudukan adalah kedudukannya Allah. Dia akan mengadakan mujizat kalau waktunya sudah tiba. Segala sesuatu Allah yang menetapkan. Firman Tuhan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-6, sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan bagimu. Jadi sekarang ini kuasa-kuasa gelap belum dapat merajalela sampai bebas. Karena apa? Masih ada yang menahan setan ini. Tidak berani dia sama yang nahan. Jadi sekarang ini kuasa-kuasa gelap belum dapat merajalela sampai bebas. Karena apa? Masih ada yang menahan setan ini. Tidak berani dia sama yang nahan. Siapa yang menahan? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia adalah Allah sendiri menjadi penolong saudara dan saya. Dia yang menahan kuasa-kuasa gelap. Sebelum waktunya kamu tidak boleh muncul. Berarti saudara tahu apa artinya buat kita? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara tidak akan diperbolehkan oleh Tuhan tanpa seizin Allah kita. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar dan menyadari benar-benar akan fungsi Roh Kudus sekarang di dalam hati dan di dalam dunia ini. Fungsi daripada Roh Kudus adalah menahan akan kuasa-kuasa setan. Saudara dan saya tidak akan dapat mengalahkan kuasa-kuasa setan tanpa kuasa Roh Kudus. Maka dari itu tiap orang Kristen harus penuh. Saya katakan bukan harus ada, harus penuh Roh Kudus. Jangan hanya puas dengan apa kalau kamu sudah punya, tapi harus penuh. Artinya kamu dikuasai oleh Roh dan kamu punya kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Hidupmu tidak akan takut dan khawatir, tidak khawatir terhadap masalah-masalah dunia. Sebab apa? Sebab saat-saat ini adalah saat yang jahat, saudara. Apa kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga? Kita harus perhatikan. Sebab masa akhir-akhir ini banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kena tipu muslihat iblis, kena serangan, dia tidak sadar. 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara dan saya kerap kali tidak menyadari, kerap kali kita ini adalah orang yang ada di ayat ini. Kita mengasihi diri sendiri. Dan kita cinta uang lebih daripada cinta Yesus. Dan apa
apa yang terjadi? Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Hati-hati, saudara. Sebab masa-masa ini apa yang dikatakan di sini sekarang ini menyerang tiap-tiap anak-anak Tuhan. Saudara tadi saya baca kemarin di koran Kompas. Seorang ayah 45 tahun, anaknya beberapa, dia mendidik anaknya dengan aturan-aturan yang ketat. Anaknya yang umur 10 tahun mainan di luar, lalu bapaknya berkata, "Anak, masuk! Main di dalam." Anak itu saking jengkelnya dan berontaknya, apa yang dia turuti? Dia masuk, nurut ayahnya kelihatannya. Lalu anaknya masuk ke kamar ayahnya, mengambil revolver, mengambil senjata pistol yang punya bapaknya, diisi peluru, bapaknya ditembak di tempat mati, ibunya ditembak di tempat mati. Saudara tahu? Ayat ini dikatakan tidak ada menghormati orang tua lagi. Saudara harus hati-hati. Pemfitnah, garang, suka sok tahu. Hati-hati, masa-masa ini memberikan tanda-tanda kehidupan dalam akhir zaman, di mana orang sudah tidak ada lagi mengasihi orang lain, tetapi mengasihi dirinya sendiri. Yesus Tuhan berkata, kasih orang menjadi tawar. Kalau kasih itu tawar, apa artinya hidup? Malapetaka, saudara. Di mana terjadi keributan rumah tangga? Karena gengsi, karena mengasihi diri sendiri. Tapi kalau ada kasih Yesus, melayani satu kepada yang lain. Tanpa melayani, engkau tidak akan dapatkan kasih daripada Allah. Yesus Allah adalah kasih. Dia datang untuk melayani saudara dan saya. Dan setelah engkau melayani, engkau rendahkan dirimu, kau akan ditinggikan oleh Allah. Damai sejahtera dalam rumah tanggamu menjadi bagian saudara dan saya. Rahasianya adalah belajar dari Yesus, melayani, mengasihi. Jangan lihat aku yang berkuasa di sini. Kita kerap kali nyanyi tadi, Gunawan nyanyi, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Dia yang nomor satu. Bapak-bapak ini ngomong gitu, kalau di rumah aku yang berkuasa. Kalau nyembah Yesus semuanya, siapa yang kuasa, siapa yang jadi pelayan? Sama semua enggak? Hah? Sama semua enggak? Semua budak semua enggak? Ya. Lah kalau gitu bapaknya sama ibunya kuasa mana? Sama. Tapi istri-istri selalu bilang apa? Sembah Yesus. Jadi sama ya, ninggiin diri. Loh. Sama budak, tapi jangan lupa ada tingkatannya. Jangan lalu sama. Jadi istrinya ninggiin, suaminya dipencet sidik. Itu sama saja saudara sombong. Tapi suami yang mengasah, aku berkuasa, sombong, sama. Saudara harus sadar, Yesus yang aku sembah. Tetapi Yesus punya peraturan. Di dalam keluarga, pembantunya ada beberapa.
Saudara kasih tugas enggak? Atau bilang gini, pokoknya kerjane serabutan. Kacau enggak? Kacau. Sebab siapa yang mau bersihin WC? Bersihin tempat tidur? Mau. Bersihin WC? Waduh. Lalu pembantu bilang, kue ya? Kue. Nyonya bilang serabutan. Siapa yang ngerjain? Nyonyai dewek. Siapa salah? Yesus berkata, ada bagiannya semua hamba. Tapi ini kepala rumah tangga suami. Tapi jangan suami mentang-mentang aku kepolo. Dek tuan ndak ada, saya yang jadi tuan. Loh, nanti jadi setan. Karena setan kepengen jadi Allah. Tuannya pergi, nyonyahnya, aku kepala ratu keluarga. Ribut lagi. Lalu kalau bapaknya pergi, mamanya jadi raja, anaknya dipencet, bapaknya teko, papa, mama ini, bapaknya teko, kau tadi ngapain anakmu? Mamanya bilang, anak yang mesti diajar. Ya jangan gitu, corone. Wah, ribut lagi. Karena apa? Gengsi, rebutan kedudukan, saudara tahu. Yang jadi korban pembantu. Anak tinggal masuk kamar, tinggal tidur. Pembantunya tidak boleh tidur. Lewat salah, lewat nggak ngomong-ngomong. Salah lagi. Nyonya pergi ke belakang, ini belum dikerjain. Salah lagi. Saudara tahu. Yesus berkata, engkau semuanya adalah hamba-hamba. Engkau harusnya berkata, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang Allah Tuhanku tugaskan kepadaku. Hanya itu saudara, tidak yang lain. Lakukan kedudukanmu sesuai dengan apa yang Allah berikan. Tetapi dengan penuh rendah hati atas pimpinan Roh Al-Kudus. Selalu tanya keputusan itu dengan Roh Al-Kudus. Itu hatimu melekat. Kalau hatimu melekat, semuanya menjadi berkat. Maka istri saya, salah satu rahasia istri saya selalu kalau ngomong sama saya begini. Sebab dia dari dulu itu, kalau angsal ngomong-ngomong saya mesti ribut. Mesti nangis. Dan itu melukai hatinya. Akhirnya dia sekarang kalau mau ngomong sama saya, dia tidak mau luka meskipun saya sudah tidak tahu marah, tapi selalu diembel-embeli. Embel-embelannya apa? Ini. Anu ya Pak, Yang, dia kalau manggil saya itu sayang. Jadi Yang, saya kalau manggil dia sekarang ya Yang. Kalau dulu udah waktu kawin saya manggil Cat, dia manggil saya Sin. Masa enggak pernah. Tapi setelah punya anak sudah dirubah Tuhan, sekarang panggilannya saya manggil dia sayang, dia manggil saya saya sayang. Sampai kadang-kadang kalau lu di luar ya, loh ada teman saya bilang, namamu siapa kok ganti? Yang? Bukan, sayang gitu loh, cuma disingkat Yang. Oh, waduh tambah tua kok tambah mesra. Tambah tua dengan Yesus, tambah manis. Terus dia bilang, Yang, kita ini ngomong-ngomong ya, diskusi, tapi jangan emosi ya. Kalau salah kasih tahu, kita diskusikan. Selalu diingatkan dulu. Saya bilang ya. Kalau sudah bilang ya, saya sembahyang. Tuhan, berikan aku mengerti istriku. Maksudnya apa? Gini. Oh ya. Sehingga apa? Di dalam keluarga ini ada damai. Padahal saudara tahu, istri saya itu paling pinter kalau punya maksud. Dan dia itu hati lemah lembut, tapi kalau sudah punya maksud tidak bisa diubah. Kalau dia sudah kepengen barang itu, saya bilang buat apa barang gitu. Diem. Tapi nanti lain kali cari jalan lagi. Salah satu contoh begini, dia kepengen buat alat microwave. Harganya 2 juta. 1,8 juta. Dia bilang, Yang, aku kepengen ngomong-ngomong sama kamu. Oh ya, ayo apa?
Itu loh ada alat masak. Gini. Terus harganya berapa? 1,8 juta. Kok mahal? Loh, kredit bisa kok. Kredit bisa. Kredit utang terus aku bingung. Gopo utang? Loh, adek gak boleh cash ya kredit to ya. Gopo? Wis tuh nanti baik. Ya wis, diem. Ndak bantah saya, ndak. Iya. Lain hari bilang, aku mau tadi diundang apa? Demonstrasi apa? Microwave. Ngomong lagi. Saya kerap kali sudah tahu watak dia dari dulu, jadi kerap kali saya godain. Kalau dia sudah mau ngomong, anak-anak sudah dengar, anak-anak jawil-jawil. Saya bilang, buat apa? Malah tak godo anaknya bilang, buat apa sih mah? Kayak gitu saja kok. Wis kowe itu kok kurang bantu malah nyokong bapaknya. Tapi saya sudah tahu kalau nanti tak kasih, cuma memang mau mencoba wis berubah apa durung. Ternyata tidak bisa. Sukar. Hati ini sifat perang itu susah. Tapi dia baik, pinter carane. Lalu dia sembahyang lagi, Tuhan aku seneng kok ya Tuhan, ngerayu lagi. Akhirnya Tuhan ngomong sama saya, kasih ono, wong itu kesenangannya dia. Kamu tinggal terus, dan dia kalau tidak punya kesenangan, dia akan kesepian. Oh ya, ya. Lalu saya bilang, oke, saya bilang, kamu mau beli? Oke. Tuhan sudah bilang oke, kapan? Barang itu ada. Bulan depan ada. Baik, beli. Cash, ya. Caranya bagaimana? Loh, pokoknya kamu berkata, aku beli. Sekarang suruh kasih Forscott berapa? 300. Bayar. 1,5 juta yang akan datang. Barang datang, bayar toh? Ya wis, pesen no. Nah, saya tinggal apa? Tuhan, nek duitnya urung teko, barangnya urung teko. Loh ya toh, lah barangnya teko, bayarnya piye? Tinggal Melayu. Lah tinggal Melayu ini malah ngajar-ngajari Melayu. Itu namanya kurang percaya. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu luar biasa. Maka pada waktu saya mau pergi ke ujung pandang, saya tinggal uang 300. Itu bukan 300. 300 itu sebetulnya yang saya bisa pakai, karena 1,5 juta saya sudah sediakan untuk bayar microwave. Jadi di rumah itu saya sediain dia bilang nanti Anda ke ujung padang, alatnya itu tiba. Jadi aku butuh duit 1,5 juta. Oke, ini buat beli microwave. Yang 300 saya bawa, tapi saya tidak sampai hati. Saya tinggal dia 135 untuk tiap hari, dan saya berangkat pakai cuma 165. Tapi Tuhan ngajar saya, kau bawa uang lebih. Saya bilang, ya Tuhan, ini sudah lebih. Wong tiketnya cuma 135. Tapi Tuhan maksudnya bawa seluruh uang itu, karena dia sudah menyediakan uang microwave. Tapi saya itu tidak nurut Tuhan. Akhirnya saya berangkat, 1-2 jam kemudian ada orang datang. Dia bilang, Cik, saya diperintah Tuhan. Aku suruh beli microwave, tapi yang memiliki Taci. Hah? Kok aneh? Aku sudah pesen no. Oh, kue sudah pesen? Sudah. Mbok bayar berapa? Sudah 300 kurang 1,5 juta. Ya wes tak bayar. Enggak, aku sudah ditinggali duit sama suamiku 1,5 juta. Ya wes kalau gitu, aku pokoknya nurut Tuhan, ini duit tak kasih no kue. Sebab Tuhan berkata, kue beli, tapi jangan kue yang punya, tapi Nyonya Yusak yang punya. Jadi karena Taci sudah pesan, wes pokoknya ini duit tak kasih no kue. Berapa? 2 juta. Jadi saya di ujung pandang kekurangan uang,
istri saya kelimpahan. Karena apa? Loh lah di rumah sudah ada lagi 1,5 juta, tambah lagi 135. Lah aku sing kobol-kobol dari sana entek duitku. Karena apa? Karena tidak menurut Yesus. Lebih mengasihi istri daripada menurut Yesus. Kuatir. Tuhan berkata, jangan khawatir, aku sudah tahu segala perkara. Roh Kudus akan menjaga kita, dan tidak boleh sesuatu terjadi di luar kehendak daripada Dia. Tapi nanti kalau Roh Kudus diangkat pada waktu Tuhan Yesus datang, tidak ada yang menahan. Kuasa gelap bertindak seenaknya, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk bertahan aniaya Dia. Sekarang waktunya saudara dan saya belajar mempertebal iman percaya kita dengan pimpinan Roh Kudus supaya kita menang menghadapi apapun yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa.